juga menjadi salah satu hero yang langsung di-lock oleh Coach Yap dan juga Coach Adi. Kan kita juga kali ini mendapatkan sebuah bentuk respect band juga dari Blacklist International. Yes. Ditambah dengan kehadiran dari Fanny yang kita tahu sendiri. Padahal Blacklist ini punya jawaban terhadap Fanny. Namun kayaknya mereka tidak mau melepaskan Fanny Kairi karena seperti biasa, Onyx selalu punya cara memainkan macro play, apalagi dengan Fanny. Pola 1-4 sudah pernah mereka pertontonkan, split push 1-3-1 juga pernah mereka tunjukkan, sehingga mungkin hal tersebut mereka hindari agar tidak terjadi hal yang nantinya mengancam kepada landing jauh dari Blacklist International itu sendiri. Dan bahkan kalau misalnya kita melihat dari para pasukan Onyx untuk ke arah Wise, ini ngebuka banget hero untuk seorang Yue-nya. Iya. Kenapa? Ini ada Yi, ada Valentina juga. Novaria bisa langsung diambil Dan juga. bahkan- Eve juga bisa menjadi pilihan banyak banget. Yang aku cukup khawatirkan kalau dia mengambil Novaria terlebih dahulu, ini akan menjadi sebuah makanan untuk seorang Kairi. Kita nggak tahu linknya Kairi akan keluar atau tidak. Tapi one-one. Oke, 1-1. Untuk all ternyata Gini, terjauh. fun fact, 1-1 yang dimainkan sama Blacklist International ini sebenarnya memiliki win rate yang tidak begitu baik. Dan ini celah yang sebenarnya bisa dimaksimalkan ketika nanti akan ada salah satu hero yang menurutku begitu power untuk berhadapan dari segi range, yaitu salah satunya Eve, yang mungkin bisa dimaksimalkan kalau seandainya memang ada line up Eve dari teman-teman Onyx. Karena kalau misalnya ngomongin line up Eve dari teman-teman Onyx, ini sebenarnya dia punya dua posisi, Profesor kami. Power dia juga ada di Valentina pertama. Ya. Dan Valentina ini juga masih bisa menjadi satu buah tricky pick terhadap para pasukan dari Onyx. Untuk kalau mau make sure mereka Eve, tapi ternyata mereka lebih ke arah Faramis. Mereka akan tabrak gaming, Profesor. Pilihan yang sangat-sangat baik itu Karena gini. dari Faramis ya. Iya, karena gini, Oh My Venus itu 5 loh pick-pickannya. Dia ada Faramis salah satunya, Yap. Digi, Minotaur, Lolita, dan juga Novaria yang masih terbuka. Ya, Oke. Novaria masih terbuka. Cuma kali ini posisinya ini membawa Blacklist ini ke arah Valentina, Pak Polo. Dia membawa ke arah Valentina, Memaksakan. memaksakan ke arah Valentina, dan bahkan kalau misalnya kita lihat dari segi gameplay yang akan bisa dimainkan oleh para pasukan dari Blacklist, ini juga terbuka untuk Minotaur. Oke, Akai udah langsung diamankan karena ada one-one kill yang Oh, diambil Novaria Faramis untuk di sebelah. Ini Faramis juga udah akan menghancurkan kalkulasi damage yang bisa dihasilkan oleh Apakah one-one. akan ada join nantinya? Dan Marksman kalau menurut gue mungkin adalah Cloud yang paling enak ya untuk melawan One. Kenapa? Karena dengan mobilitasnya, dengan battle mirror image-nya itu pun bisa mengacaukan dari crossbow of tank dia nantinya loh. Kalau lu kan sebagai player one ya, Iya. lu paling gak suka ketemu Oh, Cloud. Link. Lawan Cloud Tapi- susah, kebuka pun weakness pointnya. Aku sudah sempet tadi sounding di awal, kalau misalnya Profesor KB masih ingat. Yap. Iya. Ya kan? Novaria langsung keluar link. Aku bilang kalau Kairi bisa keluar pakai linknya. Gini. Kenapa yang paling masuk akal itu Link? Karena Akainya juga udah muncul Yap. dari Wise. Sebenarnya kita tahu, kalau misalkan teman-teman mungkin mau melihat referensinya ya, referensi paling gampang itu di MPL Indonesia juga udah sempat ada tau. Akai versus Link kayak gini. Dan itu sempat dibawakan waktu Onyx lawan Kingsley. Waktu di season lalu. Dan tidak ada Valentina. Tidak ada Dan Valentina. ini menurut aku yang agak cukup dikhawatirkan. Aha. Tadi aku mengira akan ada Valentina terlebih dahulu dengan bersama romernya atau dia bersama dengan Akai, itu oke, no problem. Kenapa Profesor kami ini bakal sangat menguntungkan dari pasukan dari Blacklist Internasional. Tapi aku agak cikip khawatir ketika dia ngepick dua pick ini untuk Blacklist ini agak cukup sulit menghadapi tim fight yang terjadi. Nah, sebenarnya gini, band yang dihadirkan dari Onyx itu sangat-sangat on point kalau ini menuju ke Valentina dan Eve. Kalau nanti sisanya yang diambil oleh Yue adalah Varsha, setidaknya Varsha ini malah jadi korban dari Link. Karena udah ada Novaria, udah ada Varsha, udah pasti dua-duanya bakal ditargetkan. Berbicara Cloud ini win rate-nya lagi kecil. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan Cloud-nya tidak mau diamankan, yang tersisa masih ada Beatrix. Beatrix, aku sih untuk Beatrix secure banget ketemu ini. main DPS dari depan ke belakang, main front to back. Karena Faramisnya sudah pasti akan bermain agak sedikit ke tengah dan ke depan ketimbang dia bermain cover. Oh, bentar. Diberikan Kalau dia main Fasya, berarti akan ada Melissa. Kemungkinan besar akan ada Melissa di tangan dari seorang cewek. Iya. Menurut aku kemungkinan besar. Karena ini cover yang cukup banyak udah terlihat. Dan bahkan suppress kembali lagi terjadi. Tidak ada Kaja, tidak ada Joy untuk seorang Boots, dan malah yang akan aku sedikit khawatirkan adalah dari para pasukan Blacklist Internasional, mereka merupakan satu sosok yang bisa men-trigger the flower dari seorang One-One, Arlotti. Ya, Arlot di sini masih terbuka. Dan Arlot kalau diamankan di arah XP lane mungkin akan menjadi poin plus yang sangat-sangat baik tentunya.
Karena ada efek mini CC juga selain adanya Iron Hook dari Franco yang akan diamankan oleh Keyboy. Tapi Beatrix tadi yang udah sempat Beatrix mention ternyata. juga, karena Franco Beatrix ini bisa dibawa main Pick-up lebih agresif. cepat, Iya, apa ya? Kalau kita ngomongin pick off juga dia lebih cepat. Yep. Karena dia bawa runner juga. Dan kalau cover, berbicara cover balik lagi ya. Di sini kan untuk hero yang invade ke belakang, yang melakukan backstep itu udah Dali. Jadi lebih baik fokus ke arah DPS depan agar AK-nya ini bisa di meltdown dengan cepat. Alright, dan bahkan ini dia Arnold yang sudah aku bicarakan. Aha. Dengan ada mini CC yang dimiliki dan bahkan ini cukup berbahaya untuk Minotaur. para pasukan Wah. Indonesia. Wah, ini berarti game Masya kayaknya. Game Masya Link. Tapi kalau Masya Link itu terlalu late game. Oke. Terlalu scaling. Harusnya ini hero yang agak-agak menuju ke arah mid game. Terisla menurutku oke di sini untuk menutup area of effect yang minim dari teman-teman Onyx. Kalau misalkan memang mereka masih mau mengamankan hero-hero area of effect, glue-nya ini udah ditutup soalnya. Jadi makin minim untuk pemilihan di XP lane. Ya, kenapa aku tadi juga sempat memilih ke arah Minotaur untuk seorang Mampedus? Karena ini akan menjadi satu buah sisi yang sangat kuat untuk cancel Franco untuk menyelesaikan Kurt Altar. Kurt Altar ini cepet banget kelarnya. Dia punya Arlot, dia punya Minotaur, dan tentunya ini pun harus menjadi sosok yang bisa memberikan deal damage ke Profesor kami. Oke, ternyata pilihan terakhir ada Uranus. Boots akan menggunakan Uranus kembali di mana kemarin dengan penggunaan Uranus pertamanya Maniac berhasil didapatkan untuk damage-nya. Kali ini keluar lagi Uranus-nya. Dan ini Uranus-nya memang Uranus yang bagus banget posisinya. Tidak ada efek-efek yang burst damage kayak Leslie. Tidak ada yang one shot, bener-bener one shot ya kan. Dari segi Marksman-nya juga. Marksman-nya dalam bentuk DPS. Makanya kita akan lihat bagaimana nantinya posisi yang diberikan oleh Uranus di lini depan. Alright, dan itu dia yang EVOS Legends juga aku tadi sempat sounding kalau mereka mendukung secara langsung Profesor ya. Oh, ada di sana ya. Dan Draft pick tentunya sudah muncul. Yap, Artinya kita sesaat lagi akan menuju ke line of battle. which itu dia BLCK Balon Blacklist. Dukungan untuk Blacklist sudah hadir sana, dukungan untuk Onyx pun sudah hadir. Ini udah terlihat di situ ya, ada Tas dan juga AG yang memang sudah ready memberikan dukungannya pula. Match pertama Indonesia, udah selesai. mari kita bersatu, mari Belum. kita menuju ke Udah land of selesai dan untuk berapa? mendukung Onyx Indonesia kembali mengamankan menang nih Onyx mahkotanya anjing, saya yang buat gua sempat menang, hilang Onyx. ke negara Onyx seberang. anjing. Juara lagi Untuk the match-nya, land Onyx. of time. Maniak Yap. anjing. Kiboy on position. Orang jago banget, Siapa anjing. nantinya yang akan diganggu, entah itu purple buff, Wah, ini entah itu gua belum lihat hero-nya. iniannya nih. Karena Wise masih akan Oh, melakukan ini. farmingan di area dari Oh, Orange. ada ini sih. Dari Ada siapa Paramis namanya? bagian Paramis. tengah udah mulai melakukan serangan Tabrak pula, gitu ya. tapi Akai akan bergerak ke area dari Purple. Ya, ini mah Mereka berjalan ya, ini mah dengan menang rotasi menang Blacklist seperti dong kalau biasa, dari XP grafik lane ya. ke arah bagian Iya. romernya bagian ke arah XP lane. Dan untuk sekarang perbedaannya Kalau dari grafik, gua mereka milih- tidak milih lebih Blacklist berfokus ini. kepada Little Wonder. Jadi Cakep banget Little Wonder grafiknya. akan diperebutkan tanpa adanya retribution yang digunakan. Muter. Nanti diamankan oleh Suns. Tertarik begitu saja kembali lagi Suns dengan adanya recall yang telah dikeluarkan. Melihat dari rotasi dari seorang Keyboy, ini akan ada sedikit babysitting untuk mengamankan posisi dari seorang cewek. Oh, Flower-nya kali ini masih bisa membuat dirinya selamat, tapi nampaknya itu tidak terlalu cukup. Ya, kenapa tidak terlalu cukup? Kalau Keyboy akan coba melakukan invasi kembali, ini akan menjadi sedikit berbahaya untuk para pasukan dari Blacklist International. Ini makanya dengan adanya Franco ini nikmat banget ya, harusnya nanti dengan Bloodhound-nya, dan berharap tidak akan ada gangguan. Tapi di bagian bawah Boots ya sudah mendapatkan gangguan dari dua orang sekaligus yang berada di area XP lane. Boots hanya bisa melihat dari kejauhan untuk sementara. Untungnya saja itu ada Purify di tangan dari Boots dan itemnya sama Profesor TV. Nah, early kayak gini masih belum terlalu banyak yang di-build. Hanya saja sudah ada satu buah Steel Plate, membuat one-one-nya agak sedikit sulit untuk di-ganking. Hanya saja dengan efek suppress mungkin akan menemukan jawabannya. Flicker, Bloody Hunt, mungkin di early game bisa dilakukan juga oleh Keyboy nanti di menit yang kedua. Namun balik lagi di sini, level 4 akan ditemukan. Kasih Tinggal dulu. kita lihat dulu, ini Kairi akan menuju ke arah mana? Apakah dia akan crossing menuju ke arah Purple Buff, atau dia akan lebih mementingkan level terlebih dahulu ketimbang memaksakan teamfight di ranah Turtle? Justru aku ada satu hitungan, bukan ke arah Purple Buff dan juga hitungan ke arah Turtle, tapi mungkin saja bisa ke arah 1-1. Dan terus itu baru saja mungkin bahkan Pulse di bisa sana ngapain, dia anjing, mengganggu itu siapa sang namanya? Edward. Uranus. Final slash Uranus one dia battle masih situation gawang. Pulse Terus. gagal dapatkan, tapi first blood yang sudah kuduga lebih menguntungkan ketimbang Purple dan juga ke arah Turtle di menit yang sekarang. Kenapa aku bisa bilang lebih menguntungkan dari 1-1? Mulu, anjing, kayak Ini bisa adalah masuk gold Keyboy, lane yang iya. bisa ditutup oleh seorang Kairi. Informasi telah diberikan, Wise akan berada di arah Udah Purple Buff dan retry dia. dia masih bisa Ya. menukarnya dengan Kairi Purple nggak dan dapet Wise. tempat birunya dong. Dan Dapet itu tuh, ada tidak akan retry-nya. dikasih dengan secara cuma-cuma oleh para pasukan
dari Blacklist International. Temple Soul telah dikeluarkan, berhasil mendapatkan satu powerful buff. Mundur ke belakang Kyrie masih bisa diselamatkan oleh para pasukan dari Uni Indonesia, tapi Pos dan bottom lane Solo anjing goblok. oleh seorang X-Squad. Aduh, Oke, bucin Edward di bawah Kan mendapatkan gue bilang nggak bisa satu apa-apa, orang orang tapi bisa tawa. Sans di area tengah. Belum Venus jadi berhasil Domi aja ditarik nggak walaupun bisa belum apa-apa, ada anjing, cukup Uranus. damage yang bisa dihasilkan, tapi di bagian atas coba Sumpah. lihat juara sekaligus mereka menang berfokus untuk atasnya. bisa mendapatkan lagi karena Cewek outer jadi nih. turretnya cewek kemungkinan besar akan menumbangkan satu outer turret ini. Sama menit ketiga. Satu move Kyrie dan pakai retribution dari Turtle yang dimiliki dari Blacklist International. Turtle yang pertama, kalau dikalkulasikan dengan adanya turret, gold lane, buff plating, dan tumbangnya One-One, is not worth it, Profesor. Iya, dan item pertama dari Kyrie bukan Berserker's Fury, bukan Windtalker, melainkan Corruption Sight. Dia ingin menjadi Link Ganker sepertinya. Link Dia Ganker ingin memberikan Israel. slow evac dan nantinya ini bakal menuju ke arah top lane terlebih dahulu. Lihat Keyboy selalu standby di river bagian top lane dan lihat slow evac yang diberikan oleh Aku Kyrie dimarkir. ke Oh My Venus. Dia benar-benar tidak bisa berjalan dengan bebas. Dia benar-benar mati, ingin memasang Oh My Venus mengeluarkan Minion Fury-nya secepat mungkin sebelum team fight besar. Oh, masalahnya ini bisa kita bilang setelah dia Corrosion Sight akan kemungkinan besar merencana Demon Huntsword, dan mungkin Kyrie bisa saja melakukan solo pick up terhadap Wise ataupun Edward sekalipun. Di depan sana ada Pulse berada dengan tepat, Purify Gaming tidak dimiliki. Wise dengan ada satu bakal altar berhasil diselamatkan begitu saja. Langsung retribution from Kyrie. Wise akan mendapatkannya, mendapatkan team fight kembali terjadi. Mundur ke arah belakang, ada banner from Rocket terbakar. Suppress yang diberikan oleh seorang Keyboy menutup satu point kill. Ditukar dengan mid lane. Oh my Venus, where are you going? Kyrie menuju ke arah Yue. Temple Soul masih dipegang, tapi nampaknya Kyrie gagal mengamankan seorang Yue. Berhasil mengumpat, Nah. berlindung di balik dong. pembatuan lane lockdown. Itu dia keunggulan dari Novaria. Namun sekarang coba lihat apapun yang terjadi, cewek tetap fokus untuk bisa mendapatkan lagi dengan Waduh, segala Dio, perlindungan apa yang outer mati tuh? turret hampir saja Ribut lagi. bisa dia tumbangkan sekarang di area bawah. Sementara di bagian atas pertukarannya belum ada, hanya ada shield turret doang loh, Bro. Ya, sama-sama shield turret yang hilang. Namun untuk sekarang mungkin kita bisa berfokus juga sama Yue dengan Clock of Destiny-nya. Harus ada yang bisa menyentuh ke belakang atau nanti berbagi tugas. Dan satu turret di arah bawah pun sudah diamankan. Sans hanya akan melakukan clearing saja di arah top lane. Turtle Oke, ya. pun kebetulan di arah top lane, jadi sepertinya Boots akan memotong dua lane, mid lane, dan juga bottom lane and untuk XP lane-nya. Untuk sampai saat ini, setidaknya Blacklist hanya akan team fight dengan 4 pemain di Turtle. Oke, terdeteksi posisi Amin Alford telah dikeluarkan begitu saja. Terus mendapatkan seorang Sans. No hurt altar for this time. Bahkan Kyrie tidak memiliki purple pump karena pasukan dari Blacklist International kali ini mendapatkan keuntungan. Tapi sayangnya Sans masih memiliki satu buah pasif yang tinggi. Dia sudah kembali lagi ke lane of down. Informasi telah diberikan. Dominant Fury. Mereka mencoba mendapatkan team fight. Harus akan menjadi pilihan. Retribution from Kyrie. The set point from Kyrie. Berhasil mendapatkan Wise. 2 point V Wise. Wombo combo combo for Onyx Indonesia. Berhasil mendapatkan 2 point kill plus third lane. Yap, itu dia Turtle dapat 2 orang diambil lagi menjadi sebuah keuntungan dan sekarang di area tengah. Itu yang akan menjadi fokus lagi untuk Onyx ditembak masuk ke dalam tubuh dari Franco dan outer turret mid. Lenyap sudah Prop, ini keuntungan yang berlipat ganda. Dengan hanya menukarkan pasif dari Sans loh. Sans tadi di all in, Minion Fury udah digunakan, otomatis ketika team fight, di sini Keyboy yang lebih beruntung, dia bisa berikan efek suppress dan itu secara tidak langsung membuka kemungkinan kalau Oh My Venus hanya akan menggunakan ultimate-nya sekali di objektif. Jadi- Kalau gameplaynya tarik ulur, ini bisa nih dimanfaatkan nih. Bagaimana kiting team fight-nya agar keluar dulu source-nya ya kan, dihabisi dulu ultimate-nya, baru Onyx bakal balas all in. Itu teknik pilihan namanya Profesor Kabi. Teknik Kenapa pilihan. pilihan? Kamu udah mau dikasih Wah. yang enak, tapi kamu malah memilih Sans. Iya. Kenapa aku bisa bilang dapat yang enak? Yaitu ketika mereka bisa team fight 5. Tapi ternyata mereka masih memilih all in terhadap Sans. Yang notabene-nya, dia akan kembali lagi ke lane of down dengan sangat cepat. Bahkan Oh My Venus, Minan Fury akan kembali terjadi. Bersama dengan Kurt Altar dikeluarkan begitu saja. Kurt Altarnya selesai. Keyboy masih terperangkap. Crossbow telah keluar. Tepat di sisi sana. Keyboy menjadi korban keganasan dari seorang masih ada satu poin kill kembali didapatkan. Tapi Kyrie, double kill kembali terjadi. Ini yang aku bilang. Teknik pilihan. Tidak ada pilihan yang baik untuk para pasukan dari Blacklist International. Tebus. Coba untuk bertahan. Langsung dari Rapati. Tapi when not intercepted. Berhasil mendapatkan satu poin kill. Dan Yue dengan sangat tepat berhasil menembakkan satu buah Assault Recall-nya. Tapi Sans memilih tumbang
tumbang di depan sana. Buying time untuk mid Buying lane. time untuk mid lane dan bahas satu. Turtle. Turtle-nya benar-benar dikasih waktu yang begitu lama untuk setup dari Onyx, dan lihat tidak ada yang bisa pegang ke arah boots-nya karena boots-nya bebas banget di sini. Tidak ada efek stun, tidak ada efek suppress dari Blacklist International karena mereka bermain dengan Minotaur. Mereka akan memanfaatkan Minotaur Fury untuk team fight, dan kali ini walaupun boots membuka weakness point dari 1-1, ini hanya akan menjadi stack tambahan bagi Uranus-nya. Lihat, di depan benar-benar strong banget. Tidak ada yang bisa handle Uranus-nya. Dan bahkan tadi sebenarnya kalau mereka mau timpan kembali pun Menang untuk tadi ya? menemukan seorang Boots, no win of nature loh. Nggak ada. No win of nature, dan Kairi udah standby on position. Dan dia akan cukup berbahaya. Lihat di depan sana, Sans lagi-lagi akan mengamankan terlebih dahulu pasifnya. Jadi ini dia. Mungkin dulu kita lihat kalau Paramis itu mengamankan pasif dengan cara minion-minion. Tapi kali ini Menang poking unik damage itu menjadi salah satu source pasif yang paling tinggi. Kita lihat Wise, macam dipasang. Menuju ke arah seorang Boots. Boots masih coba bertahan. Purify Gaming telah terjadi. Tapi nampaknya fight time dilakukan Boots terlalu mahal. Membuat seorang Kairi harusnya bebas untuk bisa mendapatkan lord. Dan nampaknya di sini para pasukan dari Onyx tidak mau hanya lord. Mereka selalu mau lebih. Ketika para pasukan dari Blacklist International tahu punya power dari Lihat Ultimate top Venus, ini akan menjadi banyak banget hal yang dilakukan Onyx. Mereka dari Kating, dari top skill 40. Mereka akan bisa mancing dari skill 40. menit 8 aja udah nggak Satu mati-mati winning condition yang didapatkan ketika pegang dari link dari doang Onyx, dia. ini akan membuka juga skenario split push dia mau agar tipe. bisa maksimal. Tapi kalau misalkan emang mau all in, lihat Kairinya datang dan langsung dicuri dapat dari Let's push it banget from kontrol Kairi. Kairi. Again and again. Menang dong. Take over Lord dari Onyx Indonesia. Bahkan itu di garis sana. Seorang diri tidak bermani. Mencoba untuk bersaat. Seorang diri tidak kill dapat kalian seorang cewek. Tapi lihat Dor. cewek di depan sana. Rara Apathy. Gagal fokus ke arah PS Turret. Gak perlu apapun yang terjadi. Pasukan dari Onyx Indonesia mendapatkan 3 point kill. Mendapatkan Lord. Dan bahkan di sisi dari Onyx Indonesia mendapatkan mid PS Turret. Menang dah. Cuan for life. Ini belum 10 menit, mereka udah dapat best start yang ada di Onyx bagian tengah loh. Dengan segala keunggulan yang udah mereka Jago ambil banget dari kontrol tadi. Onyx. Ada all in yang Menang salah lagi nih tempat ini, atau MSC all in dia. salah hero. Karena lotnya sekarang udah mau masuk. Coba lihat Suns-nya, Boots-nya hanya memancing hal tersebut untuk memastikan agar tidak ada misinformasi kemana orang-orangnya akan pergi. Mereka nggak ngincer Oh, udah langsung jadi ke no base. tadi. Mereka Iya. ingin menghancurkan base turret pasifnya terlebih dahulu karena ini masih di bawah menit yang ke-12 di bottom lane. Kairi memicu hal tersebut di top lane. Suns, Cewek, dan Keyboy yang memicu bagaimana Itu pasif makanannya turret sih. ini bekerja. Iya, iya. Dan kali ini Wise sepertinya heavy speed Nah, akan makanannya tampil itu lagi dan Keyboy-nya. lagi. Nah, cakep Wah, kalau Keyboy. strong untuk Boots dan Keyboy di lini depan. Kan gua bilang, Boots berada ke depan, Oh, mencoba lihat aja, untuk membuka no. weakness point. Oh, bakal mati, Ada tak. Suns, Item dia bakal dua pandai damage emang itu. kembali terjadi. Oh. Pasifnya dihisap terus. Bakal fokus ke arah pasif yang dimiliki oleh para pasukan Onyx. Lihat Suns tuh, dia cari terus bro. Just in case dia tumbang, it's okay no problem. Tapi lihat, Iron Momentum mendapatkan. Mereka kill didapatkan. Damage terlalu besar. Rada dapatkan from Cewek. Berhasil melakukan satu point kill. Onyx Indonesia berada di depan mata. Mencoba untuk fokus ke arah base-nya. Masih ada Kairi memancing final slide. Edward Hopa ini bencana di game pertama. Onyx Indonesia berhasil menumbangkan Blacklist International dengan sangat cepat. 11 menit saja. 11 menit loh. Permainan dari Uranus. Ini game Uranus banget karena tidak ada efek sisi pasti, tidak ada kaja. Yap. Blacklist yang ban sendiri. Franco langsung diamankan oleh Coach Chef dan juga Coach Adi. Permainan